Oke, langsung saja pada pola bilangan persegi. Mengapa sih disebut dengan pola bilangan persegi? Coba kalian perhatikan apa yang akan saya gambar. Pola bilangan persegi, contoh ini untuk pola ke-1. Kemudian ini pola kedua. Kemudian ini pola ketiga. Dan ini pola ke-4. Nah, dari gambar yang sudah Bu Guru gambarkan, pasti kalian bisa secara tidak langsung sudah mengetahui polanya ya. Untuk pola pada bilangan pertama itu hanya ada 1 titik, kemudian pola bilangan kedua itu ada 4 titik, kemudian pola bilangan ketiga itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian di pola bilangan keempat itu ada 16 dan seterusnya ya, untuk pola bilangan kelima sampai dengan pola bilangan seterusnya. Ternyata banyaknya titik yang membentuk baris persegi tersebut sama dengan cara mencari luas sebuah persegi, yaitu sisi dikali sisi ya. Luas persegi itu adalah sisi dikali sisi. Contohnya kita mau pola kelima. Anggap saja kita simbolkan dengan P5, pola kelima. Ya, sisinya berarti berapa? 5 dikali dengan 5. Oh, ternyata nanti banyaknya titik itu adalah 25 titik. Kemudian begitu juga seterusnya untuk pola-pola ke selanjutnya. Misalkan pola ke-9. Untuk pola ke-9 berarti ya sama. Sisi dikali sisi. Ya, sisi dikali sisi, sisi dikali sisi. Karena pola 9 berarti 9 dikali 9 sama dengan 81 ya. Itu untuk pola bilangan persegi. Sehingga untuk pola bilangan persegi bisa disimpulkan cara mencarinya itu adalah UN sama dengan N kuadrat. Ini untuk cara mencari pola bilangan persegi. Oke, kita patokannya adalah UN sama dengan N kuadrat ya. Kita kembali ke contoh soal selanjutnya. Misal nih, tentukan pola bilangan ke berapa ya? 11 misal ya. Karena tadi kita rumusnya sudah menggunakan UN sama dengan N kuadrat. Jadi kita masukkan saja UN. N-nya itu kita ganti dengan pola keberapa yang akan kita cari. Berarti N-nya itu adalah 11. Jadi U11 sama dengan N-nya, karena di sini N-nya 11, jadi di sini juga kita tuliskan 11 pangkat 2. 11 pangkat 2 berapa? Sama dengan 11 dikali 11. 11 dikali 11 itu 121. Jadi untuk pola ke-11 kita mendapatkan berapa titik? Yaitu 121 titik. Kalau digambarkan itu akan banyak sekali. Itu untuk pola bilangan persegi. Oke, kita lanjut untuk pola bilangan persegi panjang. Kalau tadi kita sudah bahas mengenai pola bilangan persegi, sekarang kita bahas mengenai pola bilangan persegi panjang ya. Akan Bu Guru gambarkan untuk pola bilangan persegi panjang. Kenapa sih bisa disebut pola bilangan persegi panjang? Coba perhatikan untuk pola yang pertama. Ini yang pertama. Kemudian ini yang kedua. Ini yang kedua. Kemudian ini yang ketiga.
Pola yang ketiga. Nah, ini yang keempat. Oke, kalau kita perhatikan bentuknya, dari bentuknya saja sudah mirip dengan persegi panjang ya. Untuk pola bilangan tersebut ternyata dapat disusun dari barisan bilangan berikut ini. Dari yang pertama, pola yang pertama itu bisa kita perhatikan di sini ternyata hanya ada 2 titik. Kemudian di pola yang kedua ada 6 titik. Di pola yang ketiga ada 12 titik. Di pola yang keempat ada 20 titik. Nah, kalau di sini kan kita sudah bisa melihat polanya ya, 2, 6, 12, kemudian 20, itu sama saja dengan dari pola yang pertama ternyata kita dapatkan 1 dikali 2, itu 2. Kemudian di pola yang kedua kita dapatkan 2 dikali 3. Tuh, yang ke atas 2, kemudian yang mendatar adalah 3. Untuk yang 12 ternyata kita dapatkan yang di atas 3, yang mendatar 4. Jadi 3 kali 4 12. Kemudian yang pola keempat kita dapatkan di sini 4 dikali 5. Oh, ternyata seperti itu ya. Nah, banyaknya titik yang membentuk barisan persegi tersebut sama dengan cara mencari luas sebuah persegi panjang, yaitu luas persegi panjang adalah sama dengan panjang dikali lebar ya. Panjang dikali lebar. Kemudian ini pola bilangan persegi panjang bisa juga kita rumuskan dengan cara UN sama dengan N kuadrat plus N. Nah, ini patokan kita untuk menyelesaikan pola bilangan persegi panjang ya. Kita masuk ke contoh saja. Untuk contohnya, kalau kita mau cari pola tentukan pola ke-8. Nah, tentukan pola ke-8. Kalau tadi kita pakai rumus yang UN, berarti kan UN sama dengan N kuadrat ditambah N. Nah, perlu kita ingat di sini, N-nya itu berapa? N-nya, karena yang ditanyakan itu U ke-8, berarti N-nya adalah 8 ya. Jadi kita tentukan nih N-nya 8 berapa, kita masukkan N-nya 8 sama dengan N-nya sudah diganti dengan 8, berarti 8 dipangkatkan 2 ditambah N sama dengan 8 pangkat 2 berapa? Atau 8 kuadrat berapa? Berarti kan 8 dikali 8, 64 ya. Oh maaf, ini N-nya berarti kita sudah ganti dengan angka 8. 64 ditambah dengan 8 itu udah berapa? 64 ditambah dengan 8 berarti 72. Nah, jadi jawabannya untuk pola ke-8 itu adalah 72 dengan menggunakan rumus yang sudah diketahui. Jadi kita sudah dapat 2 rumus ya. Ada rumus pola bilangan persegi yang pertama tadi, kemudian yang sekarang adalah pola bilangan persegi panjang ya. Itu untuk materi kedua dan contoh soalnya. Oke, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu pola bilangan segitiga. Amati sekumpulan
titik berikut ini. Ya. Coba diamati ini untuk pola pertama, kemudian ini pola kedua, ini pola ketiga, kemudian ini pola keempat, ya, dan seterusnya. Ternyata kalau kita amati itu, dari pola segitiga itu adalah merupakan setengah dari pola persegi. Ini yang segitiga ya. Sekarang kita perhatikan yang persegi, yang tadi persegi panjang yang tadi kita buat. Ini untuk persegi panjangnya. Ya. Oke. Untuk pola yang untuk yang segitiga, coba kita perhatikan untuk pola pertama. Itu kan ada 1. Di sini ada 3. Di sini ada 1 2 3 4 5 6. Ya, ada 6. Kemudian di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sedangkan untuk pola persegi panjang di sini 2, 6, 12 dan 20. Jadi pola untuk segitiga itu setengahnya dari pola persegi panjang, atau bisa kita, kalau dari rumus yang tadi berarti kita dapatkan tadi kan kalau untuk persegi itu n kuadrat ditambah dengan n. Berarti kalau untuk yang segitiga, karena dia setengahnya, berarti tinggal setengah dikali rumusnya sama dengan rumus yang persegi panjang, n kuadrat plus n. Nah, gini ya. Ini sudah kita dapatkan rumus seperti ini. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal yang akan kita kerjakan. Misal, untuk kita mau menentukan pola bilangan kelima. Pola bilangan kelima, kalau kita menggunakan rumus yang tadi yang sudah diketahui, berarti kan UN sama dengan setengah dikali n kuadrat plus n. Nah, perlu diperhatikan n-nya. N-nya kan sudah diketahui tuh. N-nya yang ditanyakan adalah 5, berarti n itu sama dengan 5. Tinggal kita kerjakan. UN berarti n-nya kita ganti dengan 5, jadi U5 sama dengan setengah dikali n-nya sudah diganti 5 ya. 5 kuadrat ditambah 5. Oke, cara mengerjakannya bagaimana? Ingat, kalau yang ada di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu, kita hitung terlebih dahulu. 5 pangkat 2, 25. 25 ditambah dengan 5. 25 ditambah dengan 5. Ya. 25 ditambah dengan 5 berapa? Sini ya, dilanjutkan di sini. Berarti setengah dikali 30 berapa? Kita coret saja. 15. Nah, jawabannya adalah 15. Jadi untuk pola kelima itu adalah 15. Itu ya. Jadi ini yang jadi patokan untuk pola bilangan segitiga, karena ternyata pola bilangan segitiga itu adalah setengahnya dari pola bilangan persegi panjang.
Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu pola bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan bulat yang habis dibagi 2 sehingga suku-suku pola bilangannya selalu ditambahkan dengan 2. Dari bilangan sebelumnya, pola bilangan genap itu sudah dipelajari ya, sedari SD. Itu ada 2, 4, 6, kemudian 8, kemudian 10, dan seterusnya. Itu pola bilangan genap. Ya. Coba kalau Bu Guru sekarang gambarkan dengan menggunakan titik-titik seperti yang tadi, seperti yang pola bilangan persegi, kemudian pola bilangan persegi panjang, kemudian pola bilangan segitiga. Coba diperhatikan pola pertama. Nah, ini pola bilangan pertama, kemudian pola bilangan kedua, ini pola bilangan ketiga, ini pola bilangan keempat. Nah, ini pola bilangan keempat ya, bisa didapatkan di sini. Untuk pola bilangan pertama itu kita dapat 2. Pola bilangan kedua kita dapatkan 4 titik. Pola bilangan ketiga kita dapat 6 titik. Pola bilangan keempat kita dapatkan 8 titik ya. Nah, bisa diperhatikan di sini 2 itu dari mana sih 2? Bilangan genap adalah bilangan bulat yang habis dibagi 2 sehingga suku-suku pola bilangannya selalu ditambah 2 dari bilangan sebelumnya. Berarti kan di sini bisa kita tuliskan di sini 1 dikali 2 itu hasilnya 2. Kemudian di sini 2 dikali 2. Di sini 3 dikali 2. Di sini juga 4 dikali 2 ya. Jadi selalu ditambahkan 2 dari bilangan sebelumnya. Misalkan di sini 4 nih. 4 kan berarti dari bilangan sebelumnya yang dia cuma 2. 2 ditambah dengan 2 itu hasilnya adalah 4 dan seterusnya. Nah, diketahui juga di sini bahwa rumus dari pola bilangan ke n untuk bilangan genap itu adalah UN sama dengan 2n. Nah, ini untuk rumusnya ya. Jadi diperhatikan betul-betul. Kita masuk ke contoh soal supaya lebih paham. Contoh soal pertama ya. Misalkan kita mau menentukan pola bilangan ke-12 misal ya. Pola bilangan ke-12 kalau kita masukkan ke rumus yang tadi diketahui, UN sama dengan 2 dikali N. N itu adalah angka yang dicari ya. N-nya berapa? N-nya berarti 12. Nah, di sini ditentukan. Berarti kita tinggal memasukkan saja nih N-nya nih. 12 sama dengan 2 dikali. Kalau kita di matematika itu kalau perkalian bisa menggunakan titik ya. N-nya itu 12. Jadi 12 dikali 2 itu sama dengan 24. Jadi untuk pola bilangan ke-12 untuk bilangan genap yaitu 12. Contoh yang kedua supaya lebih paham. Kita mau menentukan pola ke-21 misal. Ya. Sesuai dengan rumus kita gunakan UN sama dengan 2N. Kita ketahui N-nya 21.
Jadi kita tentukan dengan menggunakan rumus. UN-nya kita ganti 21. 2 dikali dengan 21 berapa? 2 dikali 21 42. Jadi untuk pola bilangan genap, pola ke-21 itu jawabannya adalah 42. Itu ya. Oke, kita lanjut untuk pola bilangan ganjil. Untuk pola bilangan ganjil sudah kita ketahui juga dari SD. Pola bilangan ganjil itu ada 1, ada 3, ada 5, ada 7. Jadi bilangan ganjil itu adalah kebalikan dari bilangan genap. Bilangan ganjil adalah bilangan bulat positif yang tidak habis dibagi 2, tetapi suku-suku pola bilangan juga ditambahkan 2 dari bilangan sebelumnya. Itu ya. 1, 3, 5, 7, kemudian 9, dan seterusnya. Intinya yang tidak bisa habis ketika dibagi 2. Nah, langsung saja untuk rumus dari pola bilangan ganjil itu, kita dapatkan UN sama dengan 2N min 1. Ini rumusnya ya, perlu diingat-ingat nih. Ini rumusnya. Kita langsung masuk ke contoh soal saja. Nomor 1. Nomor 1, kalau kita mau tentukan pola kelima. Misal ya, yang kecil saja, pola kelima. Pola kelimanya, kalau kita menggunakan rumus yang tadi sudah diketahui, berarti kan 2N min 1. Ya, 2N min 1. Kita tentukan N-nya sih berapa? Nah, kita tentukan N-nya di sini. N-nya itu adalah 5. Nah, jadi kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus, kita substitusikan berarti U5 sama dengan 2, N-nya kita ganti dengan 5, dikali 5 dikurangi 1. Berapa? 2 dikali 5? 10 dikurangi 1. Jadi 9 ya. Untuk pola kelima barisan bilangan ganjil itu adalah 9. Contoh lagi untuk yang kedua, misal kita mau menentukan pola ke-11 ya. Nah, kita masukkan UN sama dengan 2N min 1. Tadi N-nya kita dapatkan 11 ya, yang akan kita cari. Jadi kita tinggal substitusikan saja ke dalam rumus. U11 sama dengan 2 dikali 11 dikurangi 1. 2 dikali 11, 22 dikurangi 1 sama dengan 21. Jadi pola 11 pada bilangan ganjil itu adalah 21. Gitu ya. Di